efek gratisan ya Bapak Ibu. Jadi ya itulah, sabar-sabar aja kita. Kalau yang kemarin itu kan sempat waktunya kan sebentar ya Bapak Ibu. Itu karena ada yang masuk duluan, jadi dihitungnya mulai yang masuk pertama tadi waktunya. Jadi kadang-kadang kita baru 10 menit udah habis gitu kan. Nah, jadi sekarang sistemnya saya coba untuk masuknya itu harus saya dulu gitu, baru boleh yang lain masuk gitu loh. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu aja gitu. Jadi biar nggak ada yang standby duluan. Kalau standby dulu nanti waktunya nggak cukup kayak kemarin-kemarin. Nah, itu. Oke, baru 16 orang, tambah Bu Vera mati 15 orang. Ya, oke lanjut lagi. Oke, baru 17 orang. Pak Veranya juga belum masuk nih. Hmm. 19 orang, 18 orang. Ini Rifan. Waduh. 3 orang baru. Mana yang lain ini? Ayo. 23 orang. Di luar Pak Farel juga belum datang. Oke, baik Bapak Ibu, gimana kita lanjutkan Bapak Ibu? Atau kita tunggu lagi? Tinggal berapa orang lagi nih? 24, nah, kurang Bu Veranya itu 23. 7 orang lagi. Oke, 4 orang lagi. Lanjut aja dulu, Pak. Oke, lanjut aja ya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan materi penjabaran dari materi KB1 oleh Bu Vera. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi KB2. Kepada Ibu Vera, kita silakan. Oke, terima kasih Pak Rifan. Nah, Bapak Ibu kita lanjut ke KB2 ya, Bapak Ibu. Di sini materinya udah mulai agak bersifat khusus ke materi TIK kita. Di sini judulnya mengenai konsep sistem komputer, abstraksi, sama representasi data. Oke. Nah, di modul ini berarti yang kita bahas ada 3, ada sistem komputer, abstraksi data, representasi data ya, Bapak Ibu. Nah, sistem komputer itu sendiri, kalau Bapak Ibu lihat dari gambar di PowerPoint ini, itu ada 3 hal atau 3 komponen yang saling bekerja sama, ya Bapak Ibu.
ada hardware, ada software, sama ada brandware. Nah, ketiga komponen ini, jadi mereka harus saling bekerja sama sehingga nantinya bisa terbangun yang namanya sistem komputer. Kalau seandainya salah satu aja yang nggak ada, misalkan brandware-nya nggak ada nih, hardware-nya ada, software-nya ada, sedangkan brandware-nya nggak ada. Nah, otomatis sistem komputernya nggak bisa melakukan aktivitasnya. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ketika semua komponen bersinergi atau bekerja sama dalam satu waktu yang sama, dan biasanya sistem komputer atau ketiga komponen ini melakukan aktivitas, itu adalah untuk melakukan tujuan tertentu. Ya, misalkan kita mau bikin makalah, misalkan Bapak Ibu, kita sebagai brandware-nya. Sedangkan hardware-nya misalkan kita pakai PC ataupun pakai laptop. Nah, software-nya misalkan kita pakai Microsoft Word. Dan ketiga komponen itu harus ada untuk supaya sistem komputer ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam sistem komputer, yang pertama yang ada itu adalah hardware. Atau kita sering juga menyebutnya adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras itu sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Ada input device, ada output, ada processing, sama satu lagi ada storage. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di PowerPoint-nya, apa ini tadi? adalah contoh-contoh dari hardware atau perangkat keras. Misalkan yang di PowerPoint yang sekarang tampil ini itu ada input sama output. Ya, jadi ini yang biasa kita pakai sehari-hari ya Bapak Ibu, ada mouse, ada keyboard, itu mungkin yang paling sering kita pakai. Terus ada joystick untuk main game misalkan, terus ada handheld scanner. Ini kebanyakan dipakai kalau kita belanja di swalayan ya, ibu-ibu ya. Bapak-bapak mungkin liatin dari jauh aja ini mungkin ya. Terus ada scanner juga. Ini beberapa contoh dari input device yang berupa perangkat kerasnya. Sedangkan yang outputnya, mungkin yang paling sering kita pakai yang pertama pastinya monitor PC atau laptop kita. Terus ada juga printer. Ini di sini ada juga webcam, mikrofon, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh yang input sama output. Nah, perangkat keras yang lain itu ada yang dibedakan menjadi processing device, satu lagi ada storage device. Yang processing berarti yang untuk memproses, yang pertama yang pasti ada di dalam setiap CPU, PC ataupun laptop kita, itu pasti ada CPU-nya ini. Ya, terus ada memori RAM-nya, ada VGA, ada power supply dan lain sebagainya, dan ada motherboard juga. Ya, sedangkan untuk storage device atau untuk penyimpanan yang paling kita sering pakai itu pastinya adalah flash disk. Ya, ada flash disk, hard disk, terus di sini ada juga CD, terus ini juga ada hard disk dan memori RAM dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini adalah udah sama-sama kita ketahui bahwa semua itu adalah perangkat keras yang paling sering kita ketemui. Nah, selain perangkat keras, pasti juga ada yang namanya perangkat lunak atau software. Kalau di modul ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi itu bisa aja misalkan ada Windows, ada Linux, gitu ya, Bapak Ibu, ada macOS. Nah, sedangkan untuk program aplikasi banyak ya yang bisa kita pakai di laptop, misalkan Office, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Dan ada juga program tambahan misalkan yang aksesorisnya itu loh Bapak Ibu. Misalkan kayak kalkulator atau yang lainnya ya. Dan satu lagi yang digolongkan menjadi software itu adalah bahasa pemrograman. Nah, kayaknya di modul ini kita mengacu ke bahasa pemrograman ini Bapak Ibu. Oke, nah bahasa pemrogram sini software yang bisa dipakai banyak ya Bapak Ibu. Misalkan untuk C bisa pakai Dev, bisa yang lainnya juga. Untuk Java bisa pakai NetBeans atau yang lain. Dan juga ada yang pakai untuk webnya ya Bapak Ibu. Oke, ini yang software. Sekarang ada brandware atau si usernya. Di sini juga digolongkan menjadi beberapa kelompok. Ada yang disebut dengan programmer, tenaga analis sistem, administrator, sama operator. Oke. Nah, komunikasi itu di sini yang dalam jaringan dibagi menjadi dua, Bapak Ibu.
ada komunikasi daring sinkron sama komunikasi daring asinkron. Oke, nah kalau yang daring sinkron itu sebenarnya yang sedang kita lakukan sekarang ini bisa juga disebut dengan komunikasi daring sinkron, Bapak Ibu. Soalnya kita terhubung di dalam satu jaringan yang sama pada waktu yang sama. Oke. Nah, sedangkan yang daring asinkron itu dia komunikasinya bisa dilakukan secara tunda, Bapak Ibu. Oke, nah kalau yang secara tunda itu misalkan Bapak Ibu kirim email. Nah, emailnya itu kan nggak harus langsung dibaca oleh si penerimanya. Atau Bapak Ibu membuat video pembelajaran terus di-upload di YouTube misalkan ya. Nah, jadi yang si user yang mau memakai atau yang menonton video tersebut bisa membukanya atau memutarnya kapanpun. Dan Bapak Ibu nggak harus sedang online gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi daring asinkron. Nah, yang komunikasi daring sinkron ini sendiri kalau di kehidupan sehari-hari, itu yang paling sering kita pakai pasti adalah WA. Bapak Ibu sering pakai WA pastinya ya. Nah, itu chat itu termasuk ke dalam daring sinkron karena di dalam waktu yang sama atau video call misalkan. Ya, itu yang daring sinkron. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke konsep abstraksi data. Nah, di dalam pemrograman itu sendiri, Bapak Ibu, kita karena kita sama-sama di dalam bidang TIK, Bapak Ibu di sekolahnya ngajar pemrograman nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu semua? Kalau saya BKT. Oh, tidak ya, Pak? Tidak ya, Pak? Saya juga tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Berarti banyak yang multimedia. Berarti dasar-dasar pemrograman itu apakah Bapak Ibu yang nggak ngajar pemrograman udah ada pernah mengetahui apa mengenai dasar-dasar pemrograman Bapak Ibu? Insya Allah, kalau mengetahui Insya Allah. Udah, Insya Allah. Mengetahui ada ya Bapak Ibu? Ada Bu, ada Bu. Cuman waktu belajar enggak. Waktu belajar enggak ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, yang di konsep abstraksi data itu kita membahas sebenarnya bagaimana misalkan data-data yang mau kita proses ataupun yang kita tampilkan di dalam program nantinya Bapak Ibu. Bapak Ibu familiar nggak dengan istilah ada data, tipe data, sama satu lagi adalah variabel Bapak Ibu? Familiar nggak Bapak? Familiar ya Bu ya? Insya Allah familiar. Kalau saya ya, Insya Allah juga. Ada data, tipe data, sama variabel. Nah, 3 hal tersebut itu tidak bisa kita pisahkan di setiap bahasa pemrograman manapun, baik kita pakai C, Java, dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, jadi data itu sebenarnya yang bisa kita proses. Mungkin kalau data sehari-hari, pasti Bapak Ibu paham ya yang mana data, ya. Nah, sedangkan yang kalau untuk di pemrograman, data-data tersebut itu harus kita kelompokkan dia menjadi ke beberapa tipe data, Bapak Ibu. Jadi si PC kita atau nanti si compiler kita atau si bahasa pemrograman kita itu tidak paham misalkan. Kalau misalkan saya bikinnya angka 10, mungkin kita sebagai manusia bisa langsung bilang, oh itu adalah berupa angka. Ya, kita bisa langsung mencerna bahwa itu adalah berupa angka. Nah, kalau di dalam pemrograman nantinya, kalau kita bikin datanya adalah berupa 10, itu si compilernya nggak bisa langsung mencerna itu datanya berupa apa. Jadi caranya harus kita tentukan terlebih dahulu data tersebut termasuk ke dalam tipe data yang mana. Oke. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya ada yang pusing. Gimana Pak Bosko Pratama? Enggak, Bu. Kalau saya menikmati penjelasan Ibu. Oke, lanjut ya Pak ya. Siap, Bu. Oke, nah ada data, ada tipe data. Nah, Bapak Ibu, tipe data itu sendiri itu kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, Bapak Ibu masih ada yang ingat nggak tipe data itu ada apa aja namanya? Integer. Tipe data angka, tipe data huruf. Tipe Ya, data angka huruf. itu integer atau integer ya. kalau tipe data teks, string, real, string, ya, string, ya. karakter. Oke. Nah, jadi
Oh ya, ada boolean. Jadi secara garis besar Bapak Ibu sudah mengetahui ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya ulang sekilas lagi. Jadi tipe data itu rata-rata yang pertama akan dibagi menjadi ada tipe data bilangan. Nah, bilangan itu sendiri itu menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tipe data bilangan bulat, yang kedua adalah tipe data bilangan berkoma. Atau ada juga mungkin Bapak Ibu menyebutnya bilangan real. Oke. Nah, bilangan bulat itu sebenarnya tipe data yang paling sering digunain itu adalah integer. Tadi ada saya dengar Bapak Ibu menyebutnya adalah integer. Nah, sebenarnya bilangan bulat itu sendiri, selain tipe data integer, ada tipe data lainnya Bapak Ibu yang bisa dipakai. Walaupun mungkin yang paling sering atau yang paling familiar itu adalah tipe datanya adalah yang integer tadi. Nah, selain integer, tipe data bilangan bulat itu ada namanya yang lain adalah ada short, ada byte, terus yang tadi ada integer, yang satu lagi adalah long integer Bapak Ibu. Nah, apa yang membedakannya itu adalah nilai rentangannya. Ya, jadi nanti saya nggak ingat berapa nilai rentangannya. Itu ada yang kalau integer itu misalkan 10 pangkat berapa, sedangkan yang long integer itu rentangannya lebih panjang lagi Bapak Ibu. Ya, tergantung penggunaannya nanti di dalam program mau pakai datanya yang mana. Jadi nanti disesuaikan dengan tipe datanya. Ya, jadi tipe data bilangan bulat ada 4 ya Bapak Ibu, ada short, byte, integer, satu lagi adalah long in atau long integer. Oke, itu yang bilangan bulat. Kita pindah yang ke bilangan berkoma. Bilangan berkoma itu tipe datanya 2. Bapak Ibu ada yang ingat? Kalau bilangan berkoma tipe datanya yang ingat apa aja Bapak Ibu? Real. Real sama double. Real sama double. Tipe data bilangan berkoma atau bilangan real, itu tipe datanya ada 2. Yang pertama itu ada float, yang kedua adalah double. Float. Ya, Float dan double. ada Ya. float sama double. Float. Nah, yang membedakannya apa? Sama kayak yang bilangan bulat tadi, yang membedakannya adalah nilai rentangannya Bapak Ibu. Jadi nilai rentangannya si double itu lebih panjang daripada nilai rentangan dari si floatnya. Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar, anak saya mau ke toilet, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, Bu. Van, Oke, Bu. ambil alih. Oke, siap, Ambil siap. alih bentar, Van. Oke, siap, siap. Silakan, Bu. Oke. Saya juga ke toilet, boleh, Pak Rifan? Oh iya, silakan, Pak. Silakan. Boleh, Pak. Tapi Mari jangan lupa kita ke dimatikan, toilet Pak, bareng-bareng. kameranya. Janganlah, nanti ditangkap sama guru piket kita nanti. Ke toilet bareng-bareng kena marah nanti ya Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu masuk ke bagian pemrograman ini Bapak Ibu ya. Wah, persiapkan dirinya lagi. Kalau masih ingat dikit-dikit lah. Karena selama mengajar ini kebanyakan arahnya ke office ya Bapak Ibu ya. Terus Ya, kalau informatika tuh banyak kayak bahasa pemrograman. iya betul. Paling kalau di kelas 2 biasanya tuh ada HTML sedikit-sedikit Pak ya. Ya. Tapi kalau di belajar tambahan atau apa namanya? Iya. Itu juga bahasa pemrograman. Oh ya, itu tambahan Pak ya. Untuk anak olimpiade terutama Pak ya. Apa ada ngajar olimpiade juga Pak? Olimpiade. Kalau olimpiade itu kan bahasanya pemrograman. Pascal Pak, Pascal. Iya. Sampai sekarang masih bertahan Pascal untuk olimpiade. Iya, sama-sama. Saya juga Pak. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Silakan Ibu Vera. Duh, maaf ya Bapak Ibu jadi menunggu. Nggak apa-apa. Oke. Jadi tadi kita sampai bahas ke tipe data bilangan berkoma ya Bapak Ibu atau bilangan real, ada float sama double. Tipe data yang lainnya itu yang bisa kita pakai nanti adalah yang berupa datanya yang datanya berupa karakter.
Masih ingat nggak Bapak Ibu? Char, Bu. Char. Char ya, char. Ya, Bu. Nah, biar Bapak Ibu mudah ingetnya, karakter itu kan bahasa Inggrisnya tulisannya karakter ya, Bapak Ibu. Karakter. Iya. Nah, untuk tipe datanya pun tulisannya juga char, C-H-A-R, char. Biar Bapak Ibu mudah untuk mengingatnya. Nah, selain karakter, ada juga yang untuk pernyataan true dan false, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat apa tipe datanya? Bollywood, salah, Bolehan. Bolehan ya, bukan Bollywood. Oke, ada bolehan. Tadi ada char, ada bolehan. Satu lagi, dia adalah tipe data turunan. Sebenarnya dia turunan dari tipe data karakter, Bapak Ibu, gabungan dari beberapa karakter. Biasanya kita pakai tipe data apa, Bapak Ibu? Gabungan dari beberapa karakter. String. Oke. Ada string ya, ada string. Jadi itulah beberapa tipe data yang bakalan sering Bapak Ibu gunain kalau seandainya mau bikin sebuah program. Nah, ada data, ada tipe data. Tadi ada satu lagi istilahnya yaitu Bapak Ibu variabel. Nah, Bapak Ibu kalau mengartikan variabel itu apa? Kira-kira dia apa? Berupa apa? Identitas suatu itulah. Suatu itulah. Satu apa kemarin namanya ya? Dia saling berkaitan loh Bapak Ya. Ibu. Karena ada tipe data, pasti ada datanya, terus ada variabelnya. Oke, nah di dalam abstraksi data atau representasi data nantinya itu kita juga butuh yang namanya variabel. Nah, variabel itu sendiri kalau yang Bapak Ibu pahami sebenarnya dia berupa apa, Bapak Ibu? Nggak ada ide, Bapak Ibu? Sebuah huruf, misalnya X. Sebuah atau huruf, Y. bisa kita bikin berupa huruf atau bisa huruf, bisa kata juga ya, Bapak Ibu ya. Tapi dia kalau kita definisikan fungsinya dia buat apa Bapak Ibu? Pasti dia ada fungsinya. Untuk mewakili sesuatu gitu, Bu. Mewakili sesuatu. Apa yang diwakili, Pak? Misalnya kayak contoh di pelajaran fisika, ada misalnya kayak gravitasi nilainya ini. Nah, berarti itu mewakili itu lah. Tapi gimana ya? Kita tahu, tapi gimana cara nyebutnya ya itu. Ada tipe datanya itu tuh, apa tipe datanya juga. Ya, ada tipe datanya, ada variabelnya ya. Jadi variabel ini fungsinya buat apa? Untuk mewakili kata Rifan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu yang lain, gimana Bapak Ibu? Untuk mewakili nilai tertentu itu, Bu. Kalau untuk mewakili nilai tertentu. Oke. Ya, nilai tertentu tadi itu yang berupa data tadi ya, Bapak ya. Atau mungkin yang lebih mudah memahaminya, Bapak Ibu. Jadi data di dalam sebuah pemrograman, dia tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu. Sama kayak kita manusia, anggap data itu adalah manusia, sedangkan manusia itu kan butuh tempat tinggal, ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan si data di dalam program, dia juga butuh tempat tinggalnya. Atau mungkin kita bisa nyebutnya tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanannya inilah yang kita sebut dengan si variabel itu sendiri. Ya, jadi ada data, terus ada variabel tempat penyimpanan datanya, dan juga ada tipe data nantinya yang mendeskripsikan data tersebut tergolong ke jenis data yang mana. Ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira sebelum saya lanjut ke halaman selanjutnya, ada ke Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai data, tipe data, sama variabel ini? Soalnya saya lihat di materi selanjutnya ini lanjutan dari cerita ini, Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu dibawa ke dalam pemrograman kayaknya. Soalnya di modul 2 itu Bapak Ibu belajar mengenai PBO soalnya. Aman ya Bapak Ibu mengenai pembahasan kita barusan? Insya aman, Bu. Untuk sekarang aman, Bu. Untuk sementara aman. Diamankan. Oke. Allah aman, Bu. Iya, Pak.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke representasi data. Itu di sini digolongkan ada beberapa jenis, ada data numerik, ada logical, bit tunggal, sama alphanumerik. Jadi data numerik itu adalah data-data yang berupa angka tadi, Bapak Ibu. Sedangkan data logical, misalkan di dalam sebuah program tersebut, ada suatu proses yang mengharuskan si program tersebut harus melakukan pemikiran logisnya, atau mungkin di sini kebanyakan yang sering kita pakai adalah berupa pemilihan, misalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang pernah bikin program sederhana ataupun yang rumit, mungkin pernah menemui ada perintah if else ataupun switch case. Ya, jadi itu adalah contoh perintah pemilihan. Jadi maksudnya pemilihan di sini atau seleksi di sini misalkan ada sebuah data, terus ada beberapa keadaan yang disediakan oleh si programnya. Nah, data ini nanti cocoknya dengan yang keadaan yang mana. Ya, atau mungkin yang simpelnya misalkan di kehidupan kita sehari-hari, misalkan ngasih nilai akhir mahasiswa misalkan Bapak Ibu. Nilai akhir mahasiswa itu kan misalkan antara A, B, C, D, sampai E ya Bapak Ibu. Sedangkan yang muncul di nilai akhir pasti salah satu dari kelima nilai tersebut. Nah, kita dapatnya dari mana? Itu ya mungkin dari rata-rata nilai keseluruhan. Misalkan dari nilai harian, terus nilai UTS sama UAS. Setelah didapatkan rata-ratanya, maka nilai rata-rata tersebut cocoknya ke data yang mana? Apakah A kah, atau B, atau C, atau D, atau E. Jadi kalau memakai pemilihan tersebut, nanti yang akan muncul hanyalah salah satu keadaan dari sekian banyak keadaan yang tersedia. Ya, itu adalah contoh dari data logikal kalau di dalam program Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada data bit tunggal. Data bit tunggal itu misalkan contohnya clear, shift gitu ya. Nah, kalau alphanumerik itu adalah gabungan dari abjad dan juga penomoran. Oke. Ini yang representasi data. Nah, selanjutnya itu kita ada membahas mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan di sini ada beberapa yang bisa kita pakai. Yang ada yang desimal mulai dari 0 sampai 9. Ini yang paling sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Sedangkan satu lagi ada heksadesimal yang berbasis 16 angka, yaitu dari 0 sampai 9 dan dari abjad A sampai dengan abjad F. Oke. Nah, jadi untuk yang di materi KB2 ini kita membahas mengenai dasar-dasar dari sepertinya ini dasar-dasar dari gimana bikin sebuah program Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk Bapak Ibu, saya pengen masuk ke KB4 dulu, karena KB4 itu dia berhubungan dengan KB2 ini, sedangkan KB3 itu agak sedikit berbeda dengan KB2. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke KB4, adakah yang mau Bapak Ibu tanyakan mengenai yang KB2 ini? Kira-kira Bu, nanti bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan ya? Bahasa pemrograman apa? Nah, kalau dilihat untuk yang di sini ya Pak ya. Kalau dilihat dari modul 2 itu Bapak Ibu sudah bisa buka belum yang modul 2? Baru di-download. Belum ya? Baru download, Ibu. Kalau dilihat dari materinya, itu Bapak Ibu diarahin ke pemrograman berorientasi objek. Kalau di UNP, kalau PBEO itu dia akan dibawa ke bahasa pemrograman Java, Bapak Ibu.